Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya kalian semangat kan? Baik anak-anak, hari ini materi yang akan Ibu pelajari adalah tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Silahkan kalian buka bukunya halaman 20. Baik anak-anak, di halaman 20 itu di situ adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kira-kira di dalam Pancasila itu ada berapa sila? Ya betul, ada 5 sila. Saya kira pasti kalian hafal kan sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di lambang sila pertama apa anak-anak? Ya, anak-anak hebat tentunya tahu kan bahwa lambang sila pertama adalah bintang. Nah, kemudian apa saja nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama? Yaitu kita lihat pada gambar. Di sini ada toleransi antar umat beragama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia, yang diakui Indonesia. Kalian tentunya pasti ingat 6 agama itu terdiri apa saja? Itu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, apa saja contoh penerapan sila pertama? Yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian, nilai yang terkandung kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan rantai. Nah, nilai kemanusiaannya nih membantu sesama manusia. Di situ ada Meli sedang membantu seorang pengemis. Kemudian contoh penerapannya sila kedua apa saja? Rasa saling mencintai sesama manusia. Kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa, yaitu dengan saling membantu kepada orang yang sedang membutuhkan. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, nilainya apa saja dalam sila ketiga persatuan Indonesia nih? Saling bergotong royong atau bekerja bakti dengan warga atau bekerja bakti di sekolah, gotong royong di sekolah, yaitu dengan membersihkan kelas secara bergotong royong menurut sesuai dengan daftar piket anak-anak hebat sekalian. Kemudian contoh penerapannya sila ketiga apa saja? Nih, cinta tanah air, kemudian rela berkorban, gotong royong. Setelah itu rela berkorban untuk kehormatan bangsa. Kemudian memajukan pergaulan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Jadi contoh penerapan sila ketiga itu adalah gotong royong, bekerja sama, cinta tanah air, rela berkorban, itu ya. Kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan apa? Kita lihat gambarnya. Ternyata gambarnya adalah diskusi kelompok atau diskusi dalam sebuah pertemuan. Penerapannya bagaimana? Contoh penerapannya yaitu musyawarah dalam menyelesaikan masalah, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, sekarang sila kelima. Dilambangkan dengan apa sila kelima? Yaitu padi dan kapas. Kita lihat. Seperti apa nilai keadilan sosial? Nih, kita bercanda di dalam rumah, kita ngobrol sama kakek, sama nenek, sama adik, sama kakak, sama ibu dan sama ayah. Kemudian contoh penerapannya bagaimana? Sikap adil terhadap sesama, menghormati orang lain, menghargai ibu dan bapak, menghargai kakek dan nenek dan seterusnya. Kemudian membiasakan hidup hemat. Ternyata hidup hemat itu juga termasuk contoh
penerapan dalam sila kelima. Ayo, siapa di antara kalian yang hidupnya boros? Jangan nak ya, karena hidup boros itu akan merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Jadi mulai dari sekarang, karena kalian masih kecil, kalian bisa membiasakan hidup hemat dan sederhana. Oke Bu, lanjut ya. Kemudian bekerja keras. Bekerja keras tidak usah mengandalkan orang lain. Kita harus punya keinginan yang kuat atau punya semangat yang kuat untuk bekerja keras. Baik, anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan penerapan serta contoh penerapan sila pertama sampai dengan sila kelima. Silahkan kalian kerjakan buku tugas kalian di halaman 24 dan 25. Contohnya, nih di halaman 24. Kalian hanya mencentang saja, nak ya. Mencentang, gotong royong itu termasuk sila keberapa? Kalian hanya mencentang. Kemudian tuliskan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing 3 sikap, tidak usah. Yang penting kamu mengerjakan 1 sikap saja, tidak usah sampai 3. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh ini ya, jangan ngikutin Bu Tuti ya, nanti kamu punya jawaban sendiri, jangan mencontoh punyanya Bu Tuti. Apa itu? Memberikan kesempatan pada teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Silahkan kalian bisa mencari di YouTube untuk jawaban nomor 25 ini ataupun di buku-buku yang lain atau LKS ya. Kemudian Ibu lanjutkan kembali. Kerjakan halaman 24 25. Baik anak-anak, sekarang peta kondisi geografis negara Indonesia. Sambil dilihat bukunya halaman 27. Itu di situ adalah peta negara Indonesia. Nah, di sini ada peta negara Indonesia di sini. Letak wilayah Indonesia. Letak Indonesia itu Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia itu dibatasi oleh daratan. Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste. Sedangkan perairannya itu berbatasan dengan Filipina, Singapura, sebagian Malaysia, Thailand, Myanmar dan Maladewa. Indonesia itu memiliki garis lintang. Namanya garis lintang utara atau LU, garis lintang selatan atau disingkat LS. Nanti anak-anak silahkan mencatat ini apabila tidak ada di buku kalian, karena menurut Ibu ini adalah pelajaran materi yang sangat penting, nanti dipakai di kelas 6. Lanjut, garis lintang 0 derajat itu disebut garis khatulistiwa. Jadi Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa, yang mana kalau kita lihat di peta halaman 27 itu garis khatulistiwa itu atau yang disebut dengan ekuator itu merupakan garis lintang 0 derajat. Oke anak-anak, selain garis lintang, Indonesia juga mempunyai 2 garis bujur. Garis bujur pada Indonesia itu ada bujur barat, ada bujur timur. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Silakan kalian dicatat di buku kalian ya, karena ini pelajarannya tidak ada di buku. Kalau misalkan tidak ada di buku paket, silakan kalian mencatat di buku tulis kalian, biar kalian enak nanti belajarnya untuk menghadapi ujian. Nah, sekarang luas Indonesia. Luas Indonesia, luas daratannya 1.922.570 km persegi. Kemudian luas perairan Indonesia itu 3.257.483 km persegi. Jadi keseluruhan total wilayah Indonesia itu adalah 5.180.053 km persegi. Kalau kita lihat luas daratannya dan luas perairannya, kira-kira lebih besar mana? Luas daratan apa luas perairan?
Ya, betul. Jadi luas daratan dan luas perairan itu lebih besar luas perairannya. Jadi Indonesia itu yang paling luas itu adalah perairannya, yaitu sebesar luasnya itu 3.257.483. Nah, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang perairan lautnya lebih besar daripada daratan. Makanya Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Nah, setelah kalian melihat, kerjakan halaman 29. Sekarang 29 kalian diberi tugas sama Bu Tuti untuk membuat peta wilayah tempat tinggalmu. Sama seperti ini contohnya, nak ya. Contoh peta tempat tinggalku. Persawahan, perbukitan, rumahku. Jadi kamu membuat peta itu, yaitu peta dari rumahmu ke sekolah SD Encu Cancang 5. Ya, silakan kalian buat peta itu. Nah, sudah ada ini kompasnya. Timur, utara kalian nanti. Kalau sudah masuk ibu anak-anak, jadi penerapan kesimpulannya seperti ini ya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Saya kira tidak usah ibu jelaskan, kalian bisa baca sendiri di rumah. Jangan lupa pesan ibu buat anak-anakku, saat mengerjakan tugas di foto, kirim ke grup WA Paguyuban kelas 5. Tetap semangat belajar dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga, yaitu dengan mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Terima kasih, cukup sekali ini saja pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.